Contoh yang kedua, senantiasa berusaha untuk bermuka manis dan menebarkan salam, sampai pun terhadap ahlul bid'ah, seandainya mereka tidak disyariatkan untuk dihajar. Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kamu senyum kepada saudaramu itu adalah apa? Sedekah. Jadi senyum gitu aja sedekah. Enak banget ya dalam Islam ya. Tapi jangan senyum terus-terusan ya. Nanti sendirian senyum. Bahaya kalau gitu. Jadi kita senyum itu sedekah. Dan itu adalah hak setiap muslim meskipun dia ahlul bid'ah. Seandainya dia belum disyariatkan untuk dihajar. Hati-hati dengan catatan ini. Nanti orang akan menyerbu kita kalau misalnya kita tidak pakai catatan ini. Kalau misalnya nggak disyaratkan untuk dihajar, maka kita berusaha untuk senyum dan salam kepada mereka. Dan itu disebutkan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi di dalam Tuhfatul Mujib. Anda sebutkan perkataannya di sini, dan juga Syekh Rabi sendiri mengatakan bolehnya kita untuk salam kepada hizbiyin, kepada ahlul bid'ah. Karena selama mereka masih muslim, maka kita boleh mengucapkan salam kepada mereka. Kecuali seandainya saat itu kita melihat bahwasanya orang ini pantasnya bukan disalami, tapi pantasnya disikapi dengan sikap yang keras, yaitu diboikot atau dihajar. Saat itu maka kita boleh untuk menghajar mereka. Tapi kalau misalnya kita lihat nih orangnya kayaknya kalau misalnya dihajar tambah jauh, tambah nggak mau nerima dakwah kita, maka kita meniti metode ta'lif. Dan perlu diketahui bahwasanya senyum kepada ahlul bid'ah itu bukan termasuk mudahanah. Mudahanah itu basa-basi atau apa ya mudahanah itu? Mengorbankan agama lah. Artinya lembek. Ini bukan termasuk mudahanah. Akan tetapi ini termasuk suatu amal yang disyariatkan di dalam Islam, yang dinamakan di dalam Islam adalah mudarah. Mudarah ini pernah dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika pernah ada satu orang masuk ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah mengatakan, wahai Rasul, ada tamu. Siapa? Fulan. Kata Rasul, bisa akhul asyirah. Orang inilah orang yang paling buruk, yang paling jahat, yang paling jelek di rumahnya atau di kampungnya. Kemudian setelah kayak gitu Nabi menemui. Ketika menemui Nabi alanalahul kalam. Nabi berbicara dengan lemah lembut. Aisyah kan bingung, loh, tadi kan ketika di dalam mengatakan orang ini apa? Orang yang paling buruk atau yang paling jelek akhlaknya. Kok tahu-tahu Nabi menemui dengan apa? Dengan muka yang manis. Dan bahkan berbicara dengan kata-kata yang lembut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ay Aisyah, wahai Aisyah, inna syarrun nasi manzilatan indallah man tarakahu aw wada'an nas ittiqa'a fuhsyi. Wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang kedudukannya paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang yang masyarakat lari dari dia gara-gara nggak mau kecipratan akhlak buruk dia. Dan di sini para ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini, yaitu Imam Bukhari adalah bab al-mudarah ma'an nas. Bolehnya kita mudarah, yaitu menyikapi orang-orang yang memiliki penyimpangan dengan sikap-sikap yang lemah lembut. Karena sebagian orang mengira bahwasanya kalau sudah jadi salafi itu berarti harus pasang tampang sangar. Ini keliru. Kelihatannya nggak sah deh kalau misalnya nggak memasang tampang sangar. Nggak benar. Siapa bilang? Justru dengan tampang yang manis dan menyebarkan salam itu, maka masyarakat akan lebih tertarik dengan dakwah kita. Contoh yang ketiga, mengenal masyarakat yang akan kita dakwahi. Sebelum mendakwahi mereka, sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW banyak sekali yang menunjukkan bahwasanya beliau itu sebelum dakwah mempelajari dulu situasi dan kondisi masyarakatnya. Contohnya adalah ketika beliau
dikejar-kejar sama orang Taif, kemudian beliau berhenti di suatu kebun. Ketika dia akan istirahat, beliau bertemu dengan salah seorang penjaga kebun itu. Maka sebelum dia dakwahi, dia mengatakan, min ayyi baladin anta ya Addas, wa ma dinuk. Wahai Addas, namanya Addas. Wahai Addas, kamu dari mana dan apa agamamu? Jadi sebelum babi bu konsultasi berusaha untuk mempelajari ente dari mana, agamamu apa. Nah dari situlah kita bisa membangun bagaimana cara kita mendakwahi dia. Contoh yang lain adalah ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah di negeri Yaman. Salah satu pesannya adalah innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz, kamu itu akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya Mu'adz tahu bahwasanya orang yang akan dihadapi ini adalah orang ahlul kitab. Ahlul kitab itu orang yang pintar untuk berargumentasi, maka ente harus siap untuk berargumentasi ketika mendakwahi mereka. Jadi ini beberapa contoh yang menunjukkan pentingnya kita mengenal medan dakwah sebelum kita terjun. Dari sini anak akan membawakan praktek nyata yang itu dibangun di atas mengenal kondisi orang yang akan kita dakwahi. Misalnya, contoh pertama, seandainya kita tahu bahwasanya yang akan kita dakwahi adalah buruh tani atau tukang becak, atau misalnya dia adalah seorang tukang jamu yang mereka rata-rata adalah buta huruf, dan kita ingin mengajarkan apa? Ingin mengajarkan kitab usul salasah misalnya kepada orang ini, karena kita ingin mengajarkan apa? Tauhid. Itu enggak perlu kita bacakan qala al-musannifu rahimahullah i'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kamu, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'ati masail, bahwasanya kita harus mempelajari 4 hal. Orang tukang becak disuruh ngaji seperti itu yang enggak paham, meskipun dia itu dikatakan khatam. Mungkin dia udah khatam tuh sama ustaz tadi ngajar kayak gitu, khatam dari A sampai Z udah dibaca semuanya, tapi ketika ditanya, apa tadi isinya Pak pengajiannya? Apa ya? Bingung dia. Karena orang ini sebelum berdakwah dia nggak mengenal mad'unya dulu. Dia kira masyarakat awam tuh sama dengan santri, beda. Karena dia dulu ketika di pondok, tahunnya diajar sama ustaznya usul salasah, caranya kayak gitu. Dia kiranya oh berarti kayak gini caranya mendakwahkan kepada apa? Kepada masyarakat. Enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu caranya. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atau para ulama telah mencontohkan kalau misalnya kita ingin mengajarkan usul salasah kepada orang awam, cukup kita sampaikan inti dari usul salasah tersebut. Apa intinya? Intinya adalah kita katakan, Pak, Bu, kalau kita mau selamat masuk surga dan terhindar di neraka, kita harus punya 4 hal. Apa itu? 1, kita harus punya ilmu agama. Yang kedua, kalau sudah punya ilmu, kita amalkan. Kalau sudah kita amalkan, kemudian kita ajarkan. Kalau sudah kita ajarkan, baru kemudian kita berusaha untuk bersabar ketika mencari ilmu, mengamalkan ilmu, dan ketika mengajarkannya. Sudah paham Bu, Pak? Kasih contoh. Nah, ilmu agama ini ada 3. Ilmu agama ini adalah yang pertama kita harus mengenal Allah. Yang kedua kita mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kita mengenal agama Islam. Paham? Paham. Mengenal Allah adalah kita mengetahui bahwasanya Allah itu ada, dan Allah lah satu-satunya pencipta, pemberi rizki, kemudian yang menghidupkan dan mematikan. Maka Allah lah satu-satunya yang berhak kita ibadahi. Ini namanya mengenal Allah. Kasih contoh. Mengenal Rasulullah artinya adalah kita mentaati perintahnya, kita nggak boleh melakukan apa yang dilarang, kita harus percaya dengan apa yang disampaikan, kemudian yang terakhir adalah kita berusaha beribadah seperti apa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Paham? Paham. Kasih contoh. Mengenal agama Islam adalah kita paham bahwasanya seorang yang beribadah di dalam agama Islam tidak akan diterima amalannya kecuali seandainya dia memenuhi 2 syarat, ikhlas, dan sama ibadahnya kayak ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai ngaji kitab usul salasah. Yang penting intinya, kalau ngajarkan sama orang awam, kalau ngajarnya sama santri-santri ya lain lagi masalahnya.
Sekarang adalah yang penting awam itu paham apa itu akidah. Yang penting itu bukan menghatamkan baca dari A sampai Z. Ketika ditanya dia geleng-geleng kepala. Ada sebagian orang yang menghadiri pengajian di daerah Amuntai. Pengajiannya rame banget. Ini bukan pengajiannya Ahlus Sunnah, pengajian Ahlul Bidah. Rame banget. Setelah selesai pengajian, pokoknya ribuan yang datang. Ditanya salah seorang dari mereka, apa tadi pengajiannya? Tentang apa tadi? Wah, pengajiannya rame katanya. Pengajiannya rame. Kita tanya bukan ramainya, kita tanya isinya. Jadi orang awam itu nggak bisa kalau misalnya kita masuk ke dalam hal-hal yang rinci-rinci seperti itu, nggak bisa. Kita harus butuh menyesuaikan dengan apa? Dengan tingkat pemahaman mereka. Mengajar mahasiswa beda sama mengajar orang awam. Kemudian contoh yang lain adalah dalam mempelajari apa? Mempelajari masih dalam contoh yang ini, masih dalam contoh yang ketiga. Kalau misalnya kita sudah mempelajari masyarakat sekitar, ternyata masyarakat sekitar kini adalah orang-orang yang fobi dengan kata bid'ah. Seperti suatu komunitas organisasi massa terbesar di Indonesia, mereka fobi sekali dengan kata bid'ah. Kalau kita berhadapan orang seperti ini, kita bisa mengganti kata bid'ah dengan kata-kata lain yang bisa mewakili kata bid'ah. Apa itu? Kita katakan, Bu, ini amalan nggak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Ini kan sama aja dengan ini amalan adalah bid'ah. Atau kita katakan, Pak, Nabi ini nggak pernah mengerjakan amalan ini, ngapain kita kerjakan? Ini sama saja kita mengatakan amalan ini adalah bid'ah. Atau kita katakan kepada bapak atau ibu itu, kita katakan, atau kepada mbah, kita katakan, mbah, ini nggak ada hadisnya. Itu sama saja kita mengatakan bahwa amal ini adalah bid'ah. Jadi kalau misalnya kita berhadapan dengan suatu komunitas yang mereka ini fobi dengan kata bid'ah, maka kita bisa rubah dengan kata lain yang lebih enak didengar, sehingga mereka menerima dakwah kita dan gak keburu lari sebelum mereka mempelajari hal-hal yang lebih fundamental. Sebagai orang enggak, pokoknya bid'ah. Pokoknya sekali bid'ah tetap bid'ah. Bahkan ada sebagian masyarakat awam, masya Allah ya, ada suatu di daerah Jawa Tengah, ada seorang, ya alhamdulillah mulai tersebar dakwah di sana, namanya juga orang awam. Dia langsung tanya, Ustaz, ini amalannya, ini hukumnya apa? Ini amalannya hukumnya adalah bid'ah. Loh, berarti itu hukumnya bid'ah ya Pak? Bukan Pak, itu amalan bukan bid'ah, tapi bid'ah katanya. Bukan bid'ah tapi bid'ah. Ini adalah contoh. Kemudian ketika kita tahu bahwasannya orang yang berada di hadapan kita adalah orang yang memiliki kedudukan di masyarakat, maka kita harus mengatur bahasa kita. Atau orang yang lanjut usia, orang tua kita, kita harus mengatur bahasa kita. Jangan sampai kita terkesan seperti orang yang sedang menggurui. Ini suatu hal yang sering kita lupakan. Kita seakan-akan ngomong sama anak TPA sama kayak ngomong sama kepala desa. Gak bisa. Ketika kita ngomong sama orang yang memiliki kedudukan, maka bahasa kita usahakan jangan seperti terkesan orang yang mengajari. Karena biasanya orang seperti mereka itu orang yang memiliki gengsi. Jangankan orang yang memiliki kedudukan orang tua, orang yang lanjut usia aja, yang mereka ini nggak memiliki kedudukan, mereka sudah memiliki gengsi. Apa gengsinya? Saya lebih tua. Kamu tahu apa? Saya lebih banyak makan asam garam. Kamu anak kemarin sore. Rata-rata kayak gitu. Maka kalau kita sudah mempelajari kondisi orang yang ada di hadapan kita, sebelum ngomong, kita ketemu orang baru, jangan bla 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 langsung kita ngomong masalah bid'ah, masalah syirik. Kita pelajari dulu, ini orang ini latar belakang pemikirannya apa? Dia orang ini kedudukannya apa? Apakah dia seorang guru? Apakah seorang dosen? Apakah seorang penjual kerupuk? Atau seorang tukang pijet? Itu harus kita bedakan. Ya, itu harus kita bedakan. Kemudian contoh yang keempat dalam hikmah berdakwah adalah bertahap di dalam berdakwah. Dengan memulai yang paling penting, yaitu tauhid, kemudian melangkah kepada syariat-syariat yang lain.
Bertahap, mulai dari yang paling penting kemudian yang penting. Insya Allah antum semua tahu bahwasanya yang paling penting adalah apa? Tauhid. Tauhid ini, pentingnya tauhid ini banyak dalilnya yang menunjukkan. Di antaranya adalah ketika Rasul mengutus apa? Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Salah satu pesannya adalah falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Jadi oleh Nabi katanya, wahai Mu'adz, pertama kali yang kamu dakwahkan adalah tauhid. Kalau mereka sudah menerima, maka ajari bahwasanya mereka diwajibkan untuk sholat. Kalau mereka sudah terima, maka ajarkan kepada mereka zakat. Jadi yang seperti ini bertahap dalam berdakwah ini penting. Jangan sampai kita loncat. Belum sempat kita mengajarkan tauhid, kita sudah masuk ke dalam hal-hal yang lain, yang mana itu barangkali akan menghalangi dia untuk mengenal tauhid. Dan juga sebagian orang memahami bahwasanya mengajarkan tauhid itu adalah caranya itu saja. Seorang dai atau seorang salafi, dia bisa mencari pintu-pintu, bisa kreatif dalam tanda petik dalam koridor syariat ya, bukan kreatif sembarang kreatif. Kreatif dalam koridor syariat, mencari pintu-pintu yang dari pintu itu dia bisa masukkan tauhid ke masyarakat. Contoh pertama, pintu Al-Quran. Memasukkan tauhid lewat Al-Quran. Bagaimana caranya? Caranya ada salah satu ulama yang dia memasukkan tauhid dengan pintu Al-Quran. Dia diutus sama gurunya untuk membuka alas, istilahnya. Apa bahasa Jawanya? Babat alas. Babat alas artinya memulai dakwah di suatu daerah yang mana daerah itu sangat menjamur bid'ah dan juga di situ sangat syirik itu sudah sangat mendarah daging. Gimana caranya? Mikir, akhirnya dia datangi kepada orang-orang tua mereka. Pak Bu, kalau bapak dan ibu bersedia, saya bersedia untuk ngajari anak-anak bapak dan ibu membaca Al-Quran. Orang tua mana yang gak mau? Gratis, gak bayar. Siapa yang gak mau? Diajari Quran, diajari baca tulis, gratis lagi. Akhirnya benar, mereka berbondong-bondong nitipkan anak itu kepada syekh tadi. Seingat anak syekh ini adalah Syekh Abdullah Al-Qara'awi. Karena anak baca kisah ini lama, udah berapa tahun. Kemudian anak sebelum kesini udah berusaha mencari-cari tapi belum ketemu lagi. Berhubung panitia udah dorong, cepat Ustaz ini makalahnya udah hampir selesai nih. Ini udah mau dibagikan, aduh gimana lagi, ya udahlah. Anak sampaikan kisahnya, belum anak sebutkan referensinya, tapi anak ingat betul ada referensinya. Cuman siapa orangnya, saya sampai saat ini belum terlalu ingat. Seingat anak adalah Syekh Abdullah Al-Qara'awi yang dia berdakwah di daerah selatan Saudi. Jadi kemudian anaknya dititipkan. Ketika dititipkan itu mulai nggak mungkin. Katanya kajiannya selesai jam 5:04. Habis itu pertanyaannya. Selesai. Terus habis itu pada Isya. Pada Isya sampai jam berapa? Habis ini langsung mandi atau gimana gitu? Sore ini aja gak usah mandi ya? Sore ini aja gak usah mandi, gimana? Setuju gak? Jadi ketika itu diajak orang-orang tadi, anak-anak itu diajari Al-Quran, diajari baca Al-Quran. Nah, di sela-sela mengajari membaca Al-Quran, Syekh tadi itu mengajarkan kepada anak-anak tersebut supaya mereka berusaha untuk membantu orang tua mereka, berbakti, nyapu, nyuci piring, mengepel. Pokoknya diusaha bagaimana anak ini menjadi anak yang berbakti. Akhirnya sebulan, 2 bulan berganti, mulailah tumbuh rasa cinta dan rasa hormat dari masyarakat sekitar kepada siapa? Kepada Syekh ini. Bagaimana nggak hormat? Anak yang dulunya nakal-nakal sekarang jadi berbakti, nggak cukup berbakti, jadi pintar ngaji. Akhirnya mulai tumbuh rasa hormat. Ketika Syekh ini sudah melihat, oh ini kayaknya sudah pas waktunya untuk memasukkan hal-hal yang tersebar di masyarakat ini. Mulai ketika anak itu diajar membaca surat Al-Fatihah sampai ayat kelima,
menyinggung masalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia mulai menafsirkan sedikit tentang ayat ini. Jadi kita harus memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Contoh tidak memurnikan ibadah untuk selain Allah adalah dia sebutkan beberapa contoh ritual-ritual yang ada di masyarakat saat itu. Sudah selesai pulang. Sampai datang suatu hari yang mana pada hari itu biasa masyarakat tersebut mengadakan ritual. Ketika bapak-bapak itu akan mengadakan ritual, salah seorang anak mengatakan, "Pak, ini nggak boleh kayak gini, ini perbuatan syirik." Langsung si bapak itu naik darahnya. Kau ubun-ubun mengatakan, "Siapa yang mengajarkan ente bahwa saya perbuatan syirik?" Si anak tadi mengatakan, "Syekh yang mengajarkan kami." Langsung darahnya gimana gak turun? Syekh ini udah berjasa banget, udah ngajari anaknya baca Quran, jadikan anaknya rajin di rumah dan sebagainya. Susah dong mau marah. Ya udah kalau gitu kita pergi sama-sama ke Syekh. Nah, ketika mereka pergi Syekh, di sana Syekh dengan bijaknya mengajarkan kepada masyarakat bahwa ini perbuatan syirik, perbuatan bid'ah. Alhamdulillah berkat pertolongan dari Allah dan berkat kebijakan Syekh ini, daerah yang awalnya merupakan pusat kesyirikan dan kebid'ahan berubah menjadi pusat tauhid dan sunnah di negeri sana. Kita pun bisa mengajarkan tauhid lewat TPA. Kita ajak anak-anak, ayo kita ngaji. Kita ajar Quran sampai nanti suatu saat waktunya kita bisa memasukkan tauhid lewat seperti itu. Contoh yang lain adalah memasukkan akidah lewat pintu hadis. Tadi lewat pintu Al-Quran, pintu hadis. Hal ini dipraktekkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Dikisahkan bahwasanya beliau awal dakwahnya adalah memulai dakwahnya dengan mengajarkan hadis-hadis tentang keutamaan Ahlul Bait. Ahlul Bait adalah keluarga siapa? Rasulullah SAW. Karena apa? Karena beliau tahu orang Yaman saat itu adalah kebanyakan orang Syiah. Dan orang Syiah ini mencintai banget yang namanya Ahlul Bait. Bahkan mereka bukan hanya mencintai, mereka sampai menuduh bahwasanya Ahlus Sunnah itu tidak cinta kepada Ahlul Bait. Akhirnya saya memulai dakwanya dengan mengajarkan hadis-hadis tentang fadhail keutamaan Ahlul Bait. Akhirnya mereka mulai menerima saat itu Syekh Muqbil mulai memasukkan hal-hal lain sampai akhirnya negeri Yaman yang dulunya merupakan salah satu basis terbesar agama Syiah berubah menjadi salah satu basis terbesar ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di sana. Bahkan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis mengatakan bahwasanya sekitar 2/3 penduduk Yaman itu mendapatkan hidayah kepada manhaj salaf. Pertama berkat pertolongan dari Allah, yang kedua adalah dari berkat bijaksananya dakwah Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Kita bisa mengajarkan akidah lewat kitab Arba'in Nawawiyah. Bisa. Kita katakan kepada masyarakat bahwasanya kita malam ini akan ngaji kitab yang dikarang oleh salah satu ulama mazhab Syafi'i yang terbesar, yaitu Imam Nawawi. Kitabnya adalah kitab Arba'in Nawawiyah. Ketika kita menjelaskan hadis-hadis yang ada di situ, kita bisa. Ketika kita membahas innamal a'malu binniyat, yaitu hadis yang memerintahkan untuk ikhlas, kita bisa masukkan tauhid lewat sini. Gak terasa, mereka bisa menerima. Memasukkan akidah lewat kitab Riyadhus Shalihin, ini juga bisa. Ketika kita membaca masalah akhlak, kita katakan bahwa akhlak itu nggak cuma sama manusia, kita juga harus berakhlak sama siapa? Allah. Akhlak kepada Allah adalah dengan kita mentauhidkan ibadah hanya untuk Allah. Jadi bisa kita berkreasi selama dalam koridor syariat untuk memasukkan tauhid lewat pintu-pintu yang lain. Contoh yang kelima, hendaknya kita memperbanyak menukil perkataan para ulama yang memiliki kedudukan di hati masyarakat. Tentunya setelah menyampaikan dalil dari kitab dan sunnah. Jadi setelah kita menyampaikan ini nggak boleh Pak Bu, dalilnya Quran ini, hadis ini, kemudian ulama fulan berkata. Nah, ulama fulan ini kita cari ulama-ulama yang memiliki kedudukan di hati masyarakat. Contohnya di Indonesia Imam Syafi'i. Atau misalnya Imam Bukhari. Siapa nggak tahu Imam Bukhari? Atau Imam Muslim, atau imam yang lainnya. Dan kita berusaha untuk menghindarkan diri menyebutkan nama-nama yang mereka benci. Contohnya, di sebagian komunitas mereka sudah terlanjur benci nama Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim atau Muhammad bin Abdul Wahab atau Ibn Baz atau Ibn Utsaimin. Maka kita berusaha menghindarkan menyebutkan nama-nama ini di komunitas yang nggak suka dengan nama-nama ini. Kita bisa ganti.
Hal ini disebut oleh Syekh Rabi di dalam kitabnya Al-Haq 'alal Mawaddah. Pentingnya kita menyampaikan dengan cara seperti ini, menghindarkan diri menyebutkan nama-nama yang tidak disukai. Sebagai contoh atau partisipasi kami untuk menerapkan metode ini adalah buku yang kami tulis yang berjudul Imam Syafi'i Menggugat Syirik. Sekali lagi bukan promosi. Buku ini Anda berusaha sebutkan di sini bahwasanya para ulama mazhab Syafi'i itu banyak sekali mengingkari perbuatan-perbuatan syirik yang ada di masyarakat yang mereka mengaku bermadzhab apa? Syafi'i. Contohnya, orang-orang yang suka ngalap berkah di kuburan dengan mengusap-usap kuburan. Itu mereka kebanyakan mengatakan bahwasanya mereka bermadzhab apa? Syafi'i. Dan mereka sangat mengagungkan yang namanya seorang yang bernama Abu Hamid Al-Ghazali, yang kitabnya adalah Ihya Ulumuddin. Ini sudah merupakan kitab yang Masya Allah menurut mereka. Padahal kita katakan kepada mereka, Al-Ghazali ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwasanya fa innal massa wat taqbila lil masyahidi 'adatul yahudi wan nasara. Kita katakan kepada bahwasanya Imam Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, mengusap-usap kuburan dan mencium-cium kuburan adalah merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Kalau kita bawakan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya ini adalah nggak boleh. Mereka, siapa Ibnu Taimiyah? Tapi ketika dibawakan perkataan Abu Hamid Al-Ghazali, mereka akan, aduh, susah juga nih. Ini keras berat nih, nggak bisa nih. Jadi seperti itu. Contoh yang lain, kebanyakan orang-orang kan di sini meyakini bahwasanya Allah itu ada di mana-mana. Kebanyakan orang-orang masyarakat awam itu meyakini Allah di mana-mana. Dan mereka rata-rata mengatakan bahwasanya mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah versi mereka adalah apa? Adalah orang-orang pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari alias Al-Asy'ariyah. Jadi definisi Ahlus Sunnah menurut mereka adalah orang-orang Asy'ariyah dan orang-orang Maturidiyah. Mereka mengatakan, oh berarti Ahlus Sunnah pengikutnya Abul Hasan. Kita katakan, Pak, Abul Hasan Al-Asy'ari itu mengatakan bahwasanya Allah itu berada di atas arsy. Bahkan dia menukil ijma' para ulama bahwasanya Allah itu berada di atas arsy dan bukan di mana-mana. Dia mengatakan, wa ajma'u ala annahu ta'ala fawqa samawatihi ala arsyihi. Dan para ulama telah berijma' bahwasanya Allah berada di atas langit, di atas arsy. Itu adalah pemimpin kelompok yang Bapak anut. Gak bisa ngomong apa-apa. Kalau misalnya kita bawakan di dalam kitab Tauhid, karangan siapa? Karangan siapa, Mas? Muhammad bin Abdul Wahab. Hah? Muhammad bin Wahab? Siapa itu Muhammad bin Wahab? Itu kan yang membawa ajaran Wahabi itu kan gak akan diterima. Maka kita berusaha memperbanyak nukilan-nukilan dari para ulama yang memiliki kedudukan di hati masyarakat. Kemudian contoh ini bukan hanya dalam masalah tauhid, juga bisa terapkan dalam beberapa masalah. Contohnya misalnya masalah kita ingin menyampaikan hukum musik. Kalau misalnya kita tahu bahwasanya masyarakat di depan kita adalah orang-orang yang benci dengan Syekh Albani, maka tidak perlu kita menukil perkataannya Syekh Albani di dalam Tahrim Al-Uttar. Tapi kita bisa nukil dari satu buku yang merupakan buku itu pegangan utama fikih di dalam mazhab Syafi'i dan di dalam pondok-pondok tradisional yang ada di Indonesia, yaitu buku yang berjudul Kifayatul Akhyar. Buku ini, buku Kifayatul Akhyar ini merupakan salah satu buku pegangan utama di pondok-pondok tradisional di Indonesia. Ini pernah diterapkan sama teman anak. Teman anak ini salah satu alumni dari pondok tradisional tersebut. Setelah dia belajar di Madinah, dia tahu bahwasanya musik ini hukumnya nggak boleh. Akhirnya dia pulang ke kiainya dan dia ngajak kiainya berdiskusi. Akhirnya kiainya itu berkelit sana sini, ditembak dengan kata-kata yang ada di dalam Kifayatul Akhyar. Mbah Yai, bukankah dulu ketika Mbah Yai mengajari saya, bukankah kita pernah belajar bahwasanya di dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan wa amma alatul lahwi al-mushghilati an dzikrillah fa bai'uha batil. Bukankah dulu pernah belajar bahwa jual beli alat musik itu enggak sah? Itu artinya apa, Pak Kiai? Kalau jual beli alat musiknya aja enggak sah, artinya enggak sah itu jual beli, kita beli itu enggak boleh. Dan orang jual enggak boleh.
itu di dalam kita baru akhir. Akhirnya kayaknya ya gimana ya? Kita kan ya harus gimana sama masyarakat ya? Bingung dia. Tapi kalau kita bawakan perkataannya Imam Syekh Albani, siapa Syekh Albani itu? Itu adalah contoh yang kelima. Yang keenam, kita berusaha untuk berlemah lembut dalam berdakwah. Emang ada acara? Ada acara di masjid ini? Ada acara di masjid ini? Dari masyarakat? Enggak ada. Kalau misalnya diteruskan masyarakat gimana? Enggak apa-apa. Maghribnya jam berapa? Maghribnya jam berapa? Setengah 6 lebih berapa? Setengah 6 lebih 10. Antum cukup wudhu 10 menit? Gak cukup ya? Oh, beres-beres saja. Satu lagi ya. Minta korting. Contoh yang keenam adalah menyampaikan dengan lemah lembut. Banyak sekali dalil dari Quran dan hadis yang memerintahkan kita untuk berlemah lembut. Dan perkataan para ulama sudah banyak untuk menyinggung masalah ini. Anda sebutkan di sini semuanya di masalah. Nanti antum lihat. Maka jangan sampai umat itu menjauhi dakwah kita gara-gara cara kita yang salah. Bukan karena dakwah kita yang salah, tapi cara dakwah kita yang salah. Jangan sampai umat itu menjauhi dakwah kita atau tidak menerima dakwah kita gara-gara cara kita yang salah dalam berdakwah, yaitu dengan cara lemah lembut. Dan ini sama sekali bukan melarang untuk bersikap keras, karena Nabi pun pernah bersikap keras. Tapi kita harus tahu bahwasanya hukum asalnya berdakwah adalah dengan cara lemah lembut. Dan kapan-kapan atau dalam beberapa kondisi kita boleh bersikap keras ketika memang kondisi membutuhkan. Maka jangan dibalik. Sebagai orang membalik, hukum asal berdakwah adalah dengan keras, kadang-kadang pakai lemah lembut. Keliru. Jadi hukum asal berdakwah adalah dengan kata-kata atau dengan cara yang lemah lembut, dan ini disebutkan oleh para ulama. Di antara para ulama mutaqaddimin adalah Imam Ibnul Wazir, di antara ulama mutakhir adalah Syekh Rabi' sendiri. Makanya Syekh Al-Albani sebelum beliau meninggal, beliau memberikan suatu wasiat yang sangat indah. Dia mengatakan bahwasannya sesungguhnya orang-orang yang paling berhak untuk kita sikapi dengan hikmah, dengan lemah lembut, adalah orang-orang yang paling benci kepada dakwah kita. Wah, bukankah semakin benci kita semakin apa? Babat aja. Siapa tuh? Itu musuh banget, itu udah habisi aja. Kata saya enggak. Justru orang yang paling benci kepada dakwah kita adalah mereka orang yang paling berhak untuk kita sikapi dengan lemah lembut, dengan sikap yang hikmah. Kenapa? Kata Syekh, hatta la najma'a baina thiqalaini. Supaya kita itu tidak memadukan antara dua hal yang berat. Yang pertama, hal yang berat itu adalah beratnya dakwah yang sedang kita pikul. Dakwah salafiyah atau dakwah sunnah itu berat. Kenapa? Karena kita berusaha untuk menarik orang yang sudah lari jauh dari Quran dan hadis, kita tarik kembali untuk kembali ke Quran dan hadis. Ini berat. Dakwahnya sudah berat. Yang kedua beratnya adalah cara kita yang buruk dalam berdakwah. Jangan sampai kita memadukan antara dua keburukan atau dua hal yang berat. Antara dua hal yang berat. Yang pertama adalah dakwah kita yang memang asalnya berat karena berusaha untuk menarik orang yang sudah jauh meninggalkan hadis. Yang kedua adalah beratnya cara kita, yaitu kasar dalam berdakwah. Maka sekali lagi kami ingatkan bahwasanya di sini kita sedang bukan menafikan bolehnya bersikap keras, tapi ada norma-normanya. Sikap keras ada norma-normanya. Anda sebutkan di sini ada 4 norma, nanti bisa dirujuk di sini. Karena sebagian orang ketika melihat sebagian oknum bersikap keras berlebihan, dia balik 180 derajat dan mengatakan bahwasanya kita ini nggak boleh bersikap keras sama sekali. Keliru. Karena Nabi pun pernah bersikap keras. Jadi kita jangan
membalas dengan kesalahan. Orang bersikap keras berlebih-lebihan, kita gantian. Gak ada sikap keras di dalam Islam. Ada sikap keras di dalam Islam. Akan tetapi ada norma-normanya. Contoh yang lain. Sebagian orang ada yang ngawur dalam menerapkan tahdzir. Tahdzir sana, tahdzir sini tanpa memperhatikan norma-normanya. Akhirnya dibalas oleh sebagian pihak dengan mengatakan gak ada tahdzir di dalam Islam. Salah. Ada tahdzir di dalam Islam. Nabi pernah mentahdzir. Yang benar adalah ada tahdzir, tapi dengan apa? Norma-normanya. Ketika ada sebagian orang yang ngawur dalam menerapkan hajar, setiap orang yang beda pendapat dia hajar, nggak mau salam kayak ini, akhirnya dia mengingkari, nggak ada hajar. Salah. Hajar pernah dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada apanya? Ada norma-normanya. Wallahu taala alam. Mungkin sampai di sini dulu. Nanti katanya pada maghrib tidak ada kajian. Kalau antum mau, kita lanjutkan pada maghrib plus pada isya. Terserah. Ini kalau antum mau kita lanjutkan. Kalau antum mau istirahat dulu juga nggak apa-apa. Oke, bagaimana? Antum makannya kapan? Makan malamnya? Hah? Oh tadi udah dijamak sama makan siang. Terserah nanti kalau misalnya antum mau, nanti anak datang ke sini. Kalau misalnya nggak mau, anak juga mau istirahat. Terserah, anak siap insya Allah untuk melanjutkan pada maghrib. Terserah antum. Nanti panitia ngasih tahu ada enggak. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.